Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amal saleh. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita tunaikan secara berjamaah dicatat oleh malaikat Allah, dan alhamdulillah kita sudah dimudahkan pula untuk duduk sejenak di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan di sisi Allah itu kita dapatkan dengan dua hal. Yang pertama dengan iman, yang kedua dengan ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka diberikan ilmu. Berarti ada iman, kemudian ada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki, hidup kita semakin terarah, hidup kita selalu terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sama-sama kita juga harus berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita benar-benar mentauladaninya, kita benar-benar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan beliau sebagai tauladan. Tidak ada tauladan dalam kehidupan kita selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutusnya untuk menyampaikan sebuah risalah, risalatul Islam, dan risalatul Islam itulah yang harus kita taati terus. Kita harus berada di jalan itu, karena itulah jalan yang terang, tidak ada lagi sedikit pun gelap dan samarnya. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas hujjah, di atas jalan yang sangat terang. Berarti Nabi wafat belum meninggalkan hujjah, jalan yang sangat terang itu. Lailuha kanahariha, malamnya saja sama dengan siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang kalau mencoba untuk menyimpang, mencoba untuk keluar dari jalur yang tadi itu, illa halik, kecuali dia pasti binasa. Maka ikhwati fillah, sabar-sabar sajalah terus berada di atas jalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin godaan-godaan berat, tapi bersabarlah, karena disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau di yaumal mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum.
Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian akidah melalui sebuah buku Manazil Al-A'immatil Arba'ah, kedudukan 4 imam mazhab. Kedudukan 4 imam mazhab yang dimaksud di sini adalah persoalan akidah, yang ditulis oleh Imam As-Salamasi. Alhamdulillah kita sudah menyampaikan beberapa kali mukaddimah dari pembahasan yang ada di dalam buku ini sebelum kita masuk kepada poin-poin yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan tauhid, yang memang menjadi keyakinannya para imam mazhab yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Maka mulai malam hari ini insyaallah kita akan masuk pada Al-Qismus Salis, bahagian yang ketiga. Bagian yang ketiga itu judul besarnya adalah Fi Jumali Al-I'tiqad. Fi Jumali Al-I'tiqad, terkait dengan beberapa hal yang hubungannya dengan akidah. Berarti kita masuk kepada inti dari yang ingin kita capai dari kajian kita. Ketika diberikan judul kitab ini Manazil Al-A'immatil Arba'ah, kedudukan 4 imam mazhab, akidah 4 imam mazhab, berarti inti yang ingin kita dapatkan dari buku ini adalah poin-poin yang berkaitan dengan akidah, keyakinan 4 imam mazhab. Dan itu ada pada Al-Qismus Salis, pada bagian yang ketiga. Diberikan judul Fi Jumali Al-I'tiqad, beberapa hal yang berkaitan dengan Al-I'tiqad. Pada bagian yang ketiga ini terbagi kepada 4 fasal. Jadi pada bagian yang ketiga ini Imam As-Salamasi membaginya kepada 4 bagian, 4 pasal. Al-Faslul Awwal, pasal yang pertama, beliau membahas fi isbati al-ilmi bizzati wal asma'i was sifat. Jadi pada bagian yang pertama adalah fi isbatil ilmi bizzat, pada isbat al-ilmi, untuk menetapkan ilmu, pengetahuan, keyakinan bizzat yang berhubungan dengan zat Allah, wal asma'i was sifat, dan juga yang berhubungan dengan nama dan sifat-sifat Allah. Ini al-faslul awalnya. Jadi beliau memberikan penjelasan bagaimana keyakinan 4 imam mazhab tentang zatnya Allah dan tentang al-asma was sifat. Ini adalah inti dari akidah, ini adalah inti dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia wajib untuk mengenali siapa Rabbnya, wajib untuk mengenali siapa yang dia sembah. Tidak mungkin kita mencintainya kalau seandainya kita tidak kenal, atau tidak mungkin kedekatan kita dengan dia akan semakin sesuatu yang dirindukan atau kita merindukan kalau seandainya kita tidak mengenalinya. Tidak mungkin kita takut kepadanya kalau seandainya kita tidak kenal dengan kekuasaan, kekuatan, dan lain sebagainya yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sebabnya beliau memulainya dalam pembahasan ini fi isbati al-ilmi bizzat. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala kita mesti mengenalinya dari berbagai hal. Ada zat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada namanya, dan ada juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Semua itu dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran tentang dirinya, itulah yang harus kita yakini.
Apa pula yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka itu jugalah yang harus kita yakini. Oleh karena itu, sumber utama untuk mengenali Allah, sumber utama untuk mengenali Allah, baik secara zatnya maupun nama dan sifatnya, itu adalah wahyu. Wahyu dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin kita mengenali Allah kecuali melalui wahyu. Kenapa demikian? Karena perkara gaib. Perkara gaib, siapa yang paling tahu dengan yang gaib? Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Maka tidak boleh kita percaya kepada tukang ramal. Para peramal itu kan seolah-olah dia tahu yang gaib. Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. Yang akan terjadi itu adalah masalah gaib. Dan Allah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang hanya dia yang tahu, berarti informasi tentang diri dia juga lah yang paling tahu. Karena ini adalah perkara gaib. Maka kalau dia yang sudah menceritakan, kita wajib percaya. Tidak boleh kita menolaknya. Tidak boleh kita menganggap bukan itu. Karena kadang-kadang kita temukan juga ada Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Dia bilang kalau dia begini, dia begitu. Ini tidak begitu maksudnya. Maksudnya ini. Kalau tidak datang penjelasan dari Nabi kita tentang maksud selain daripada yang ada dalam Quran, maka tugas kita hanyalah mengimani apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan yang ada pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan ada banyak perkara i'tiqad al-mujma' 'alaiha yang disepakati, naqalahal khalafu anis salaf, yang dinukil oleh generasi khalaf dari generasi salaf. Jadi generasi ini terbagi dua, ada yang salaf, ada yang khalaf. Jadi tidak semua yang masuk dalam kategori salaf dari sisi masa, dari sisi zaman. Ada yang namanya generasi salaf, berarti adalah generasi awal yang biasanya dikategorikan yang masuk dalam kategori salaf itu adalah yang mendapatkan garansi dan pujian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pujian yang datang dari Nabi? Nabi mengatakan, khairul quruni qarni, thumma alladzina yalunahum, thumma alladzina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah generasi saya, kemudian generasi yang sesudahnya, dan generasi yang sesudahnya. Berarti ada tiga generasi yang biasa dikategorikan generasi yang paling utama, yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan beliau, dan wafat di atas iman. Kalau bertemu beriman lalu murtad, berarti tidak sahabat. Atau bertemu tapi Islamnya tidak pada masa bertemu itu, berarti bukan sahabat. Nah, jadi bertemu, beriman, dan wafat di atas iman. Inilah generasi terbaik yang pertama,
yang mendapatkan garansi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya adalah tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, dan satu generasi lagi sebagai atba'ut tabi'in yang mengikut golongan tabi'in. Inilah yang biasanya disebut sebagai generasi salaf secara masa zaman. Adapun yang sesudahnya disebut sebagai khalaf. Khalaf itu pengikut yang datang sesudah salaf. Maka di sini dikatakan jumalul i'tiqad al-mujma' 'alaiha. Beberapa poin akidah yang disepakati, yang dinukil oleh khalaf dari salaf. Berarti generasi belakangan yang menukil dari generasi salaf, generasi awal. Ajma'a 'alaiha as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan. Di mana perkara-perkara akidah yang disepakati oleh sahabat, generasi tabi'in yang mengikuti sahabat itu, wa a'immatul amsar minal fuqaha'i wa ashabil hadis. Dan juga para ulama-ulama yang terkenal dalam setiap masa dari para fuqaha wa ashabul hadis wa arbabul wara' wa taqwa, dan mereka-mereka yang terkenal sebagai orang yang wara' dan orang yang takwa. Al-musannifina fi ilmil kitabi wa sunnah, di mana mereka itu menulis atau membukukan atau menyampaikan fi ilmil kitabi wa sunnah, ilmu yang bersandarkan kepada Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada banyak perkara-perkara yang merupakan perkara iman, perkara i'tiqad yang dinukil, di mana perkara itu disepakati oleh sahabat, oleh tabi'in, dan para ulama-ulama fuqaha yang terkenal pada setiap masa. Yang dimaksud dengan a'immah minal fuqaha ini adalah mereka-mereka para a'immatul mazahib, imam mazhab, yang memang mereka punya manhaj, punya metode yang sama dengan metode generasi salaf. Jadi kalau dari sisi zaman, salaf itu terbatas, karena setelah salaf datanglah khalaf. Tapi kalau dilihat dari sisi manhaj, dilihat dari sisi metode bagaimana beragama, apakah metode salaf dulu masih ada? Sekarang ada dan akan ada terus sampai hari kiamat, karena Nabi yang menjamin adanya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada nanti dalam setiap zaman, kata Nabi, sekelompok umatku zahirina 'alal haq, mereka terang berada di atas al-haq. Maka dari sisi masa salaf sudah berakhir, yang ada adalah khalaf. Tapi dari sisi manhaj, dari sisi metode dalam beragama, yang namanya metode salaf itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah pudar. Mungkin tidak ada di satu tempat, tapi ada pada tempat yang lain. Nah, maka khalaf, meskipun dari segi zaman mereka disebut khalaf, tapi dari segi manhaj mereka mengikuti, melanjutkan apa yang dipahami dulu oleh generasi-generasi terbaik, generasi sahabat yang memang mendapatkan garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'anul Karim. Inilah yang beliau maksud. Jadi perkara-perkara i'tiqad yang dinukil dari sahabat, dan itu disepakati oleh para sahabat, tabi'in, para ulama, para fuqaha, ashabul hadis, para ulama-ulama hadis. Jadi di sini dibedakan antara al-fuqaha wa ashabul hadis, karena memang ada pengelompokan seperti itu. Ada di antara mereka kecenderungannya lebih kepada al-hadis, ada kecenderungan yang lain lebih kepada persoalan fikih. Nah, mereka menyampaikan, mereka menulis, mereka membukukan, dan apa yang mereka bukukan itu fi ilmil kitabi wa sunnah, sumbernya adalah
sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Di sini beliau sebutkan beberapa nama wilayah yang ada di dunia Islam, seperti Hijaz, Yaman, Syam, Irak, Faris. Faris ini Persia, kalau sekarang ya Iran, masuk dalam wilayah Iran. Ada namanya Khurasan, ada namanya Bilad Mawara'an Nahar. Bilad Mawara'an Nahar itu sebuah istilah di mana dulu banyak terkenal para ulama. Bahkan negeri Bukhara, di mana di situ ada Imam Al-Bukhari, itu masuk dalam kategori Bilad Mawara'an Nahar. Jadi banyak para ulama. Sugur Syam, berbagai wilayah di Syam, Azerbaijan, disebutkannya nama-nama wilayah. Dan itu artinya adalah bahwa dimanapun para ulama itu berada, jika memang sumber akidah mereka adalah Al-Quran dan Sunnah, maka yang mereka yakini pasti sama. Ini ada yang di barat, ada yang timur, ada yang utara, ada yang di selatan. Dimanapun mereka berada, asalkan memang sumber mereka Al-Quran dan Sunnah, maka akidah mereka pasti sama. Maka di sini belum menukil ungkapan Al-Imam Abul Muzaffar As-Sam'ani. Ada pentahkiknya menukil ungkapan Abul Muzaffar As-Sam'ani. Apa kata beliau? Innaka law tala'ta jami'a kutubihim. Sesungguhnya engkau, jika engkau baca semua kitab-kitab mereka. Jadi kita baca semua kitab-kitab mereka yang ada di Hijaz, yang ada di Yaman, ada di Syam, ada di Irak, di Khurasan, Azerbaijan, di mana saja. Jika kamu baca, yakni a'immata ahli sunnah, imam-imam ahli sunnah, min awalihim ila akhirihim, dari awal sampai akhir, qadimihim wa hadisihim, baik yang lama dulu maupun yang baru. Kan soal penulisan ini kan bukan baru sekarang, dari dulu juga sudah ada, baik yang lama maupun yang baru. Ma'akhtilafi buldanihim wa zamanihim. Berbeda negeri mereka dan berbeda masa mereka. Jadi berbeda negeri itu ada yang di Irak, ada yang di Syam, ada yang di Yaman, atau berbeda masa. Ada yang di tahun kedua, ada yang tahun ketiga, ada yang di abad keempat, abad kelima. Itu berbeda masa. Wa taba'udi ma bainahum fid diyar. Mereka tinggal pada negeri yang berjauhan, berbeda dan berjauhan. Dan mereka tinggal kulli wahid minhum qatran minal aqthar. Mereka tinggal di berbagai wilayah yang ada di dunia ini. Tetapi jika dibaca secara baik buku-buku mereka yang bersumber kepada Quran dan Sunnah tadi itu, maka dia mengatakan wajadtahum fi bayanil i'tiqadi ala watiratin wahidah. Engkau pasti akan menemukan dalam penjelasan mereka tentang akidah ala watiratin wahidah wa namatin wahid. Itu persis seperti satu hal yang sama, tidak ada bedanya. Tidak ada yang berbeda di situ. Padahal masanya berbeda, tempat tinggalnya berjauhan, hidupnya tidak semasa. Tapi kalau mereka menuliskan persoalan akidah, dikarenakan oleh sumbernya adalah sama, Al-Quran dan Sunnah, maka pasti engkau akan menemukan yang mereka tulis itu ala namatin wahid, persis sama, seperti seolah-olah keluar dari satu lisan, seolah-olah keluar dari satu orang. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in. Engkau tidak akan menemukan di antara mereka adanya ikhtilaf wa la tafarruqan fi syai'in wa in qalla. Dan juga mereka tidak berpecah-pecah
tidak tafarruq, mereka tidak berbantah-bantah dalam persoalan akidah ini. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ini kata-kata yang diucapkan oleh seorang ulama besar namanya Abul Muzaffar As-Sam'ani. Jadi seolah-olah keluar dari satu lisan, seolah keluar dari satu orang, padahal yang menulisnya orang berbeda-beda. Maka ulama atau para sahabat pada masa dahulu sesungguhnya dalam persoalan i'tiqad, usulul i'tiqad, usuluddin, dalam mengenal Allah umpamanya, sesungguhnya tidak pernah terjadi perbedaan di kalangan mereka. Tidak pernah terjadi. Tabi'in yang mengambil akidahnya dari para sahabat, mereka punya akidah yang sama. Ulama-ulama mazhab yang mengambil akidah dari generasi yang sebelumnya, dikarenakan generasi sebelumnya itu punya manhaj yang benar dalam berakidah, maka mereka juga memiliki akidah yang benar. Jadi beliau ini, Imam As-Salamasi, ingin memastikan bahwa para imam yang empat, mereka meskipun hidup berbeda zaman, tapi karena akidah, sumber akidah mereka sama, maka mereka punya tauhid, punya keyakinan, dan punya akidah yang sama tentang bagaimana mengenali Allah, al-ilmu bizzat, mengenali zat-zat Allah, dan al-ilmu bil asma'i was sifat, bagaimana mereka juga mengetahui nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka punya keyakinan yang sama tentang nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Tidak ada yang berbeda. Kapan perbedaan muncul? Kalau seandainya mulai sumbernya tidak lagi murni Al-Quran dan Sunnah. Apalagi kalau seandainya sempat nas itu lebih dibelakangkan dulu, di-cancel dulu, hanya karena seolah-olah ada yang tidak sejalan dengan akal dan logika. Kalau sudah seperti itu, dipastikan mereka akan berbeda-beda dalam persoalan akidah. Pasti itu. Karena sumbernya bukan lagi murni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kepada akal dan logika. Itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi perbedaan di kalangan ahlul kalam. Mu'tazilah, mereka punya keyakinan. Muncul pula nanti kan ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Sebutlah semua aliran itu. Mereka sudah punya nama tersendiri, ada pendirinya. Maka manhaj salaf tidak ada pendirinya. Pendirinya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dikatakan umpamanya aliran Mu'tazilah, cobalah baca buku-buku ilmu kalam itu. Nanti ketika sampai pada bab Mu'tazilah umpamanya, aliran Mu'tazilah didirikan oleh ada umpamanya Wasil bin Atha. Jahmiyah umpamanya didirikan oleh Jaham bin Safwan. Ini orang-orang pintar semua. Ini orang-orang cerdas semua. Itu bukan orang bodoh itu, cerdas-cerdas mereka. Karena kecerdasannya itulah dia bisa membuat sebuah aliran. Nanti muncul kelompok-kelompok yang lain. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Masing-masing mereka ada pendirinya. Kalau ada pendiri, berarti dinisbatkan ke dia atau dinisbatkan ke Nabi nanti? Tentu dinisbatkan ke dia. Tapi yang manhaj salaf tidak ada pendirinya. Apakah salaf didirikan oleh Imam Syafi'i? Tidak.
Imam Syafi'i melanjutkan akidah salaf yang sebelumnya. Apakah Umar ibn al-Khattab ketika menjadi khalifah dia mendirikan manhaj salaf? Tidak pula, karena Umar melanjutkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau disebut generasi salaf secara manhaj, berarti generasi yang punya metode beragama yang sama dengan metodenya ulama salaf, yang guru besarnya, pendirinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam persoalan akidah. Itulah sebabnya di masa sahabat mereka tidak berbeda-beda. Mereka sama dalam mengenali Allah. Tentang sifat umpamanya, ada sifat yang berkaitan dengan zatnya, ada sifat-sifat Allah yang berkaitan nanti dengan fi'linya, dengan perbuatan Allah. Kalau dengan zatnya Allah, berarti sesuatu yang melekat kepada Allah dan tidak terpisah. Kalau disebut sifat fi'li, berarti sifat-sifat perbuatan yang Allah bisa berbuat sekehendaknya, kapan dia mau, bagaimana dia mau, seperti apa yang dia inginkan, tanpa kita mengetahui caranya. Ketika dikatakan umpamanya Allah berkata-kata dengan Musa, kan ada ayat wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara dengan Musa, benar-benar berbicara. Taklima itu penguatnya, itu maf'ul mutlaq, benar-benar berbicara. Berarti itu fi'li, perbuatan Allah. Sifat kalamnya itu melekat pada Allah, punya sifat kalam dan tidak akan pernah berubah. Tapi kapan Allah berbicara, bagaimana dia berbicara, seperti apa, kita tidak mengetahuinya. Tapi kita mesti percaya bahwa Nabi Musa berbicara dengan Allah, karena Nabi Musa mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia diangkat menjadi rasul dan nabi oleh Allah. Innani anallah, yang didengar oleh Musa itu, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah, fa'budni, maka sembahlah saya saja, wa aqimus salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka Nabi Musa gelarnya adalah kalimullah, karena cara pengangkatan beliau menjadi rasul itu langsung mendengarkan dari Allah, mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad kan Jibril yang datang membawa wahyu. Kalau Nabi Musa langsung Allah, karena wa kallamallahu Musa taklima. Itu namanya fi'li. Adakah perbedaan di kalangan para sahabat tentang bahwa Allah itu dulu berbicara dengan Nabi Musa? Tidak ada. Semua mereka meyakini bahwa Nabi Musa berbicara dengan Allah. Datang orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menolak kalau Musa tidak berbicara dengan Allah. Maka dirobahnya bacaan qiraat ayat tadi. Dia orang-orang Mu'tazilah tidak membacanya wa kallamallahu Musa. Karena kalau wa kallamallahu Musa, Allahnya yang fa'il, Musa maf'ul, berarti Allahnya yang berbicara. Tapi orang-orang Mu'tazilah membacanya wa kallamallaha Musa, dibaca Allah, berarti Allah menjadi maf'ul, Musanya yang fa'il, Musanya yang berbicara, bukan Allah. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena sumbernya tidak lagi Quran, tidak lagi hadis. Apa sumbernya? Sumbernya akalnya sendiri. Tuh bayang oleh dia, kalau Allah berbicara seperti itu, berarti sama dengan, hanya selalu ini dikaitkan sama dan makhluk. Ini yang membuat mereka terbelenggu dalam berakidah, dan mereka banyak menolak hal-hal yang berhubungan dengan Allah, karena seolah-olah dianggap
sama dengan makhluk. Dibawalah oleh orang Mu'tazilah kepada salah seorang ahli qiraat pada masa itu. Kalau nggak salah Al-Farra. Ingin mereka dibenarkan bacaannya. Ahli qiraat ini paham dia maksudnya, ini orang Mu'tazilah ini maksudnya ingin dibenarkan keyakinan mereka. Ingin dibaca wa kallamallaha Musa. Allah yang maf'ul, Musa yang fa'il. Tapi kata ahli qiraat tadi, okelah kalau seandainya bacaan kamu itu dapat diterima. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ketika Musa datang, jaa Musa limiqatina, kan dia diminta datang ke Tursina. Ketika Musa datang, lalu wa kallamahu rabbuhu. Di situ ada rabbuhu. Rabbuhu itu fa'il karena baris depan dhammah. Hu-nya sudah pasti maf'ul dan hu itu adalah Musa. Berarti ayat itu tidak mungkin lagi dirubah-rubah, tidak mungkin dibaca rabba. Mesti dibaca rabbu, dan di situ dipastikan bahwa fa'ilnya adalah Allah rabbu. Akhirnya fabuhital ladzi kafar. Mati kutu orang Mu'tazilah dengan pendapatnya tadi. Ketika satu ayat bisa diutak-atik untuk mendukung akidahnya, tapi ternyata ayat ini tidak mungkin untuk dirubah-rubah karena dhamir yang menjadi maf'ul tidak mungkin dirubah lagi untuk didudukkan ia sebagai fa'il. Maka kalau sudah sumber akidahnya tidak lagi murni pada Quran dan Sunnah, bahkan ada yang banyak mengedepankan akalnya daripada nasnya sendiri, pasti akan berbeda. Makanya antara Jahmiyah Mu'tazilah berbeda, Qadariyah Jabariyah berbeda, Asy'ariyah Maturidiyah berbeda. Jangan kira sama Asy'ariyah sama Maturidiyah itu. Jadi untuk menghukumi bahwa Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah Maturidiyah akidahnya, itu saja sudah salah, karena antara mereka berdua saja berbeda akidahnya. Kalau berbeda, lalu yang mana yang benar? Ini dia. Maka ditekankan betul oleh beliau pada awal katanya ini. Dan dinukil pula ungkapan dari Abul Muzaffar As-Sam'ani. Abul Muzaffar As-Sam'ani. Ungkapan yang tadi itu, jika kalian baca semua buku akidah mereka, datang dari ulama yang berbeda, zamannya berbeda, tahunnya berbeda, tempat negeri tinggalnya berbeda, tetapi kalian akan menemukan akidah yang ada di kitabnya ala namatin wahid, ala lisanin wahid, seolah-olah keluar dari satu lisan yang sama. Kenapa bisa itu terjadi? Karena sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katanya, ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Ka'annahu ja'a min qalbin wahid. Seolah-olah datang dari satu hati. Wa hariyun ala lisanin wahid. Dan seolah-olah juga datang dari lisanin wahid, dari satu lisan. Masuk waktu. Baik, kita jawab dulu suara azan, insyaallah nanti kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita. Setelah beliau menyampaikan apa yang tadi sudah kita sampaikan, maka Al-Imam As-Salamasi memulai dari perkara yang paling penting dari semua yang ada, yang mesti diyakini oleh semua umat Islam. Beliau mengatakan ajma'u, mereka bersepakat annal wajib 'alal mukallaf, sesungguhnya wajib bagi mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah mendapatkan pembebanan hukum, itu taklif. Karena ada orang yang ghairu mukallaf. Siapa orang yang ghairu mukallaf? Anak kecil belum disebut mukallaf. Orang gila, orang yang akalnya tidak sehat, dia tidak mukallaf.
karena memang akalnya tidak kuat untuk dibebankan hukum. Kalau anak kecil belum sanggup untuk dibebankan hukum. Nah, yajib annahu dikatakan annal wajib 'alal mukallaf. Sesungguhnya yang wajib bagi mukallaf itu adalah ayya'lama biqalbihi wa yuqirra bilisanih. Dia mesti mengetahui dengan hatinya, berarti meyakini. Karena kata al-ilmu itu bisa bermakna yakin. Karena ilmu itu memang ala sabilil yakin. Meyakini dengan hatinya, wa yuqirra bilisani, lalu dia ikrarkan dengan lisannya. Apa yang harus diyakini dan apa yang harus diikrarkan dengan lisan? Allah ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bahwa sesungguhnya la ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk ditaati secara hak illa Allah wahdah, kecuali hanya Allah saja, la syarikalah, tidak ada satupun sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memulainya dari ini. Sebelum beliau sampaikan semua sifat-sifat, nama-nama yang berkaitan dengan Allah, dengan zatnya, beliau memulai dari ini dulu. Annal wajib 'alal mukallaf, yang wajib bagi seorang mukallaf itu adalah ya'lama biqalbi wa yuqirra bilisani. Mesti dia yakini dengan hatinya, wa yuqirra bilisani, dan dia ikrarkan dengan lisannya, alla ilaha illallah wahdah, bahwa tidak ada yang pantas untuk kita sembah secara benar, tidak ada yang pantas untuk kita taati, tidak ada yang pantas untuk kita berikan pujian kita, kecuali hanya kepada Allah saja, la syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti beliau memulainya dari salah satu dari yang biasa disebut dengan tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Kenapa beliau memulai dari tauhidul uluhiyah? Karena tauhidul uluhiyah itu include di dalamnya tauhidur rububiyah. Kalau seandainya kita sudah meyakini uluhiyahnya Allah, kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah, kita yakini bahwa hanya Dia yang pantas kita ibadahi, hanya Dia yang pantas untuk kita sembah, kita beribadah hanya untuk Dia. Kalau itu yang sudah kita yakini, maka tercakup di dalamnya rububiyah. Tapi kalau sekedar meyakini rububiyah saja dalam artian Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, maka belum masuk dalamnya ketaatannya kepada Allah secara mutlak dalam ibadahnya. Maka yang pertama kali yang beliau sebutkan adalah dari sisi keyakinan kita kepada Allah, dari sisi uluhiyah, yang diambil dari kata la ilaha illallah, tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali hanya Allah saja. Maka tauhidul uluhiyah itu biasa disebut juga dengan tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah, mengesahkan Allah pada ibadah kita, mentauhidkan Allah semua dalam semua amal yang kita lakukan. Kita berbuat untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa kita hadir ke majelis ta'lim pada malam hari ini, ke majelis ilmu? Karena Allah. Kenapa kita begitu sabar duduk di majelis ilmu itu? Karena memang niatnya adalah untuk Allah. Maka selalulah berniat untuk Allah, maka segalanya akan dinilai menjadi ibadah. Selalulah niatkan amal kita untuk Allah, supaya akan tetap menjadi ibadah. Kalau sudah niatnya untuk Allah, maka semua akan menjadi ibadah. Tapi kalau seandainya niatnya untuk yang lain, berarti bisa saja untuk hal yang sesuai dengan yang kita niatkan. Karena Nabi bilang seperti itu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Meskipun kita melakukan hal-hal yang biasa-biasa dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita niatkan karena Allah, dalam artian tujuannya untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka perbuatan yang biasa-biasa tadi itu akan bisa menjadi berpahala, bisa menjadi ibadah. Apa contohnya? Olahraga umpamanya. Olahraga itu kan urusan dunia kita. Tapi sekarang kita berolahraga, main badminton, niatkan karena Allah. Apa makna karena Allah di sini? Karena Allah itu artinya untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Saya berolahraga supaya saya sehat. Kalau saya sehat, saya mudah untuk beribadah. Berarti niat kita sudah lillah. Maka berolahraga kita di hari itu akan menjadi pahala. Makan itu kan persoalan dunia kita. Kita mau makan apa? Yang penting halal. Tapi niatkan karena Allah. Apa niat karena Allah? Sama seperti yang tadi itu. Bekerja sebagai seorang suami, pagi-pagi tinggalkan rumah, pergi bekerja. Niatkan karena Allah. Apa niat karena Allahnya? Saya bekerja karena saya sebagai suami, dan suami wajib memberikan nafkah. Maka saya mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Maka keberadaan dia di tempat kerjanya dengan niat seperti tadi, semua akan menjadi pahala dan akan menjadi sumber kebaikan. Di akhirat kelak akan dia mendapatkan balasannya. Nah, maka tauhid uluhiyah itu disebut juga dengan tauhidul ibadah, bahwa hanya Allah tujuan kita dalam beribadah, dan segala sesuatu jika memang karena Allah maka akan bisa bernilai ibadah. Itulah sebabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika mendefinisikan ibadah dalam artian yang luas. Apa definisi ibadah dalam artian luas? Beliau menyampaikan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Yang namanya ibadah itu adalah satu istilah jami' yang mencakup, masuk ke dalamnya likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, untuk semua yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi ibadah. Apa saja? Jika Allah ridha, jika Allah suka, maka bisa akan menjadi ibadah, dan kita niatkan pula untuk Allah Subhanahu wa taala. Justru kebalikannya berlaku. Seandainya ada satu ibadah yang kita lakukan tapi bukan untuk Allah, bukan karena Allah, maka berarti dia akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haji itu ibadah, tapi kalau dikerjakan bukan karena Allah akan tertolak. Salat itu ibadah, tapi kalau dikerjakan bukan karena Allah, Allah tak terima. Karena kita kerjakan untuk yang lain, bukan untuk dia. Bagaimana mungkin Allah terima sesuatu yang kita kerjakan bukan untuk dia? Menyembelih itu adalah ibadah. Maka salah satu dari contoh ibadah itu az-zabah, menyembelih hewan. Tapi kalau disembelih bukan karena Allah, bukan untuk Allah, maka akan tertolak, bahkan bisa menjadi syirik. Nah, oleh karena itu, balik kepada poin pertama yang disampaikan oleh Imam As-Salamasi. Yang pertama sekali, yang wajib bagi setiap mukallaf, dan itu sepakat semua ulama salaf, meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan, alla ilaha illallah wahdah la syarikalah, hanya dia yang pantas untuk kita sembah. Beliau menyampaikan beberapa ayat sebagai landasan. Ayatnya tentu saja akan sangat banyak sekali. Di antaranya, wa ilahukum ilahu wahid, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu adalah ilahun wahid, hanya satu. Inilah yang diherankan dulu oleh orang-orang musyrik.
aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu? Karena Tuhan mereka banyak rupanya. Lata, Manat, Uzza, Hubal, itu rupanya Tuhan-Tuhan mereka semua. Meskipun mereka meyakini ada satu Tuhan yang di langit. Jadi ada satu yang mereka yakini di langit, yang selain itu Tuhan di bumi. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la ilaha illallah, hanya satu, wa ilahukum ilahun wahid. Heran orang-orang musyrik itu. Maka untuk tauhidul uluhiyah, memberikan ketaatan hanya kepada Allah, tidak ada pada mereka, tidak mau mereka. Maka tidak akan pernah mereka disebut sebagai muslim. Abu Talib muslim enggak? Enggak. Tapi dia percaya enggak sama Allah, kalau Allah yang menciptakan, yang pemberi rezeki, tapi dia tidak disebut sebagai seorang muslim. Orang-orang musyrik dulu punya keyakinan, yakin dia Allah yang menciptakan. Cuma mereka tidak mau memberikan taatnya hanya kepada Allah saja. Itu yang tidak mereka punya. Berarti mereka tidak meyakini la ilaha illallah. Hanya Allah yang ditaati, itu yang mereka tidak bisa. Karena bagi mereka, selain satu yang di langit tadi, ada banyak Tuhan-Tuhan yang ditaati yang ada di bumi. Itu yang tidak bisa mereka tinggalkan. Nah, maka sebagai seorang mukmin mesti yakini dengan hatinya, ucapkan dengan lisannya bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Ayatnya ada banyak, wa ilahukum ilahu wahid. Ada lagi wasafati safa, fazajirati zajra, fataliyati zikra, inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kalian yang pantas kita sembah itu hanyalah satu. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andaikan pada langit dan bumi itu ada banyak Tuhan selain Allah, la fasadata, pasti keduanya binasa. Jadi kalau ada Rabb, ada Allah yang lebih dari satu, pasti binasa. Karena masing-masing mereka ingin menunjukkan kekuatannya. Jangankan Allah lah, bupati aja kalau ada berdua, masing-masing ingin nengok baga, ingin menunjukkan kekuatannya masing-masing. Maka tidak boleh pemimpin itu lebih dari satu. Sedangkan wakilnya anak lawan gimana? Apalagi kalau berdua bupati. Maka laukana fihi ma'alihatun illallah. Kalau sempat dua Tuhan tuh, langit bumi semua akan hancur. Maka sering kadang pecah kongsi kan. Akhir-akhir masa wakil punya kebijakan, bupati punya kebijakan. Itu wakil di bawah. Apalagi kalau sempat dua gubernur umpamanya, sempat dua gubernur, hancur Riau ini. Maka masih satu. Nah, untuk Allah tentu akan lebih lagi. Maka laukana fihi ma'alihatun, andaikan banyak Tuhan tuh, ada Tuhan lain selain Allah, la fasadata, maka pasti akan binasa. Kenapa? Wala ala ba'duhum ala ba'din, la ala ba'duhum, sebagian mereka pasti ingin tinggi dari sebagian yang lain. Subhanallah ya amma yasifun, maha suci Allah dari semua yang mereka sifatkan, dari semua yang mereka berikan sifat kepadanya. Sifat-sifat Allah hanyalah yang Allah sebutkan dalam Qur'annya, yang disebutkan oleh orang-orang musyrik, bahwa di langit hanya ada satu, tapi di bumi ada banyak Tuhan. Itu sesuatu yang sangat tidak bisa diterima. Baik, ikhwati fillah, karena waktu kita sudah habis,
Mudah-mudahan kita punya waktu dan diberikan masa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian ini. Kita baru memulai pada poin yang pertama. Semua mukallaf mesti meyakini yang tadi. Barulah nanti beliau sebutkan satu persatu. Allah itu punya sifat hayyun, punya sifat dan namanya qadir dan lain sebagainya. Semua disandarkan kepada dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang benar itu bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah itu karena kekurangan ilmu, mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.